Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahma Putri. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat dengan menggunakan metode literasi, yaitu mencari beberapa referensi. Tema yang diambil yaitu seni tari, dengan judul Seni Tari sebagai Pendidikan Karakter. Yang pertama ada abstrak. Pendidikan itu usaha yang terencana untuk membuat sesuatu pembelajaran agar aktif mengembangkan potensi diri atau bakat untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seni tari ialah gerakan tubuh atau suatu karya cipta untuk mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran yang tidak lepas dari 3 unsur yaitu wiraga, wirahma, dan wirasa. Mempunyai 7 fungsi tari, pendidikan karakter. Seni tari mempunyai tujuan yaitu agar bisa mewujudkan suatu pembelajaran dan mengembangkan diri baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat diterapkan pada masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sangat penting dalam majunya negara dan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan berkembang dinamis. Pendidikan karakter pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan manusia yang berkarakter sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. Salah satu pendekatan yang memiliki takaran yang pas yaitu dengan cara education through art atau pendidikan melalui seni. Pada konsep ini, maka pendidikan berkewajiban mengarahkan keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan. Pendidikan seni tidak mencetak menjadi seniman atau ahli seni, melainkan untuk wahana berekspresi, berimajinasi, rekreasi, dan berkreasi. Kata kunci: pendidikan, pendidikan karakter, seni tari. Pendahuluan. Menurut Haji Fuad Ihsan, menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Kamala Devi, pengertian seni tari merupakan sebagai sebuah insting yang memberikan desakan pada emosi di dalam diri manusia di mana sifatnya mendorong manusia untuk berekspresi. Fungsi tari dibagi menjadi 7, yaitu sarana hiburan, upacara, penyaluran terapi, pendidikan, pergaulan, pertunjukan, dan kataris. Fungsi dari pembelajaran seni tari untuk mengiring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan sikap yang sadar akan tata kehidupan dengan nilai indah dan jauh dari sikap merusak atau melanggar. Pendidikan karakter pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan manusia yang berkarakter sehingga dapat menjadi manusia yang utuh, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yaitu dapat ditanamkan melalui banyak mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai karakter ke dalam materi pembelajaran baik teori maupun praktik. Seni dalam pendidikan ialah bagaimana seni itu ada dan dimasukkan dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, agar dapat mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Karena seni tari merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia. Permasalahan yang muncul yaitu tentang pengaruh nilai dan karakter bangsa Indonesia. Krisis karakter mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengarahkan potensi masyarakat. Krisis karakter yang terus-menerus melemahkan jiwa bangsa, apalagi saat pandemi seperti ini, masyarakat kehilangan kekuatan untuk
tumbuh dan berkembang dalam pendidikan seni tari. Salah satu aspek seni dalam pembelajaran seni budaya yang dapat menjadi media dalam pembentukan karakter siswa adalah seni tari. Dengan norma atau nilai perlu dikembangkan, diekspresikan, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan yang memiliki takaran yang pas yaitu dengan cara pendidikan melalui seni. Pendekatan ini, seni tidak menjadi enkulturasi yang biasanya diterapkan pada sekolah menengah kejuruan dan konservasi atau upaya pengembangan atau proses pewarisan. Dengan pertimbangan, jiwa pembelajaran di sekolah harus menempatkan seni sebagai suatu proses kreasi dan rekreasi. Dengan pembelajaran mengutamakan rekreatif, baik guru ataupun siswa dan siswi, supaya pembelajaran tetap menyenangkan dan menghibur. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan melalui seni, maka pendidikan seni berfungsi sebagai media bermain yang bermanfaat dalam mencapai bentuk keseimbangan atas kejenuhan yang dihadapi siswa dengan rutinitas dengan pembelajaran yang kognitif teoritis. Strategi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter adalah melalui integres dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang sifatnya di luar kepentingan mata pelajaran dan pelajaran konseling untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat yang diselenggarakan oleh pihak pendidik atau tenaga kependidikan yang kemampuan dan kewenangan di sekolah. Bisa juga mengikuti kegiatan komunitas sanggar yang dimana bisa lebih memahami dari segi teori ataupun praktik. Dan pendidikan karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di masyarakat. Seni tari dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah menengah, atas, dan mahasiswa, mempunyai dampak positif, bukan saja bagi upaya pelestarian seni tari, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan itu sendiri. Sesuatu objek yang sangat menarik perhatian siswa akan sangat mempengaruhi pembentukan pola pikir siswa setelah menjadi manusia dewasa. Begitu pula penanaman nilai-nilai atau budi pekerti melalui berbagai cara, termasuk melalui seni tari. Paling efektif apabila dimulai sejak dini, remaja, sampai dewasa. Itu menurut Sujamto, 1992. Melalui proses pendidikan, setiap individu dalam masyarakat akan mengenal, menyerap, mewarisi, dan memasukkan dalam dirinya segala unsur-unsur kebudayaannya, yaitu berupa nilai-nilai kepercayaan, pengetahuan, atau teknologi yang diperlukan. Jadi, kesimpulannya yaitu pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk membuat suatu pembelajaran agar aktif, mengembangkan potensi diri atau bakat untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seni tari ialah gerak tubuh atau suatu karya cipta untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran yang tidak lepas dari 3 unsur yaitu wiraga, wirahma, dan wirasa, dan mempunyai 7 fungsi tari. Fungsi pembelajaran seni tari itu untuk mengiringi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan sikap yang sadar akan tata kehidupan dengan nilai indah dan jauh dari sikap merusak atau melanggar. Pendidikan karakter seni tari mempunyai tujuan yaitu agar bisa mewujudkan suatu pembelajaran dan mengembangkan diri baik secara fisik maupun non-fisik. Pendidikan sangat penting dalam majunya negara dan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif,
berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan berkembang dinamis. Pendidikan karakter pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan manusia yang berkarakter, sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. Seni dalam pendidikan ialah sebagai seni itu ada dan dimasukkan dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan agar dapat mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Karena seni tari merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia. Krisis karakter mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengarahkan potensi masyarakat. Krisis karakter yang terus-menerus melemahkan jiwa bangsa, apalagi saat pandemi seperti ini. Masyarakat kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang dalam pendidikan seni tari. Pendekatan yang dimiliki takaran yang pas yaitu dengan cara education through art atau pendidikan melalui seni. Pendekatan ini, seni tidak menjadi enkulturasi yang biasanya diterapkan pada sekolah menengah kejuruan dan konversasi atau upaya pengembangan atau proses pewarisan. Dengan pertimbangan jiwa, pembelajaran di sekolah harus menempatkan seni sebagai suatu proses kreasi dan rekreasi dengan pembelajaran mengutamakan rekreatif. Pada konsep ini, maka pendidikan seni berkewajiban mengarahkan keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah secara umum sebagai alat untuk memberikan keseimbangan rasional, emosional, intelektual, dan sensibilitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.